Assalamualaikum. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga pendengar aku sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sibuk mengejar impiannya, yang sedang sibuk dengan kegiatannya, atau sibuk dengan apapun itu sekarang, jangan lupa jaga kesehatan ya. Istirahat yang cukup dan jaga pola makan. Oke, di segmen kali ini aku mau membahas tentang hal sensitif mengenai trauma. Di sini aku bawa topiknya menurut pendapat aku pribadi dan beberapa juga dari request pendengar aku. Seperti biasa, aku akan bahas sedikit apa itu trauma. Trauma adalah tekanan emosional dan psikologis yang biasa terjadi karena adanya pengalaman buruk, entah itu terkait kekerasan atau hal lainnya. Terutama yang terjadi pada saat masih kecil. Kejadian traumatis tersebut bisa terus lekat di ingatan hingga dewasa dan membuat seseorang mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Apakah trauma mengenal gender? Enggak kok. Entah itu laki-laki maupun perempuan, itu bisa aja menimpa mereka. Mau umurnya muda atau tua, itu bisa aja terjadi. Tapi, aku di sini mau bahas tentang trauma masa kecil yang efeknya baru terasa saat menginjak umur dewasa. Kamu tahu nggak sih trauma masa kecil itu apa? Yaitu kejadian traumatis yang dimana kamu mengalaminya saat masih kecil. Mulai dari kekerasan fisik atau kekerasan nonverbal yang membuat kamu takut bahkan menghindari hal yang berkaitan dengan pengalaman buruk tersebut. Contoh dari kekerasan verbal yaitu kamu sering mendapatkan kata-kata negatif dari keluarga, saudara, atau lingkungan yang kejadiannya terus terulang. Entah itu dikatain, kamu bego, tolol, kamu gak berguna, kamu tuh harusnya gak hidup, mending kamu mati aja deh, jadi beban aja. Atau kata-kata kasar lainnya yang sifatnya terus terulang saat kamu masih kecil. Kata-kata itu tuh sebenarnya gak pantas kamu terima. Apalagi posisinya saat itu kamu masih kecil. Mentang-mentang kamu gak bisa membela diri, mereka seenak jidat ngomongnya kayak gitu. Dengan enteng melempar emosinya dengan kata-kata kasar dan ditujukan ke kita. Kalau aku salah, bisa gak sih kasih tahu yang benar? Tidak dengan kata-kata kasar dan memojokkan. Aku gak paham posisi aku saat itu. Mungkin mereka mikir itu tuh gak bakal ada efek buruknya. Padahal efeknya sangat mengganggu untuk diri kita sendiri. Sampai sekarang. Terutama kekerasan fisik. Itu adalah suatu efek yang berkepanjangan dan sulit. Kenapa bisa sulit? Karena gak semudah itu menghapus memori otak. Apalagi orang yang punya trauma, pasti kepikirannya itu terus. Kamu salah kena main tangan, kamu gak salah pun kadang kena, cuman karena sisi keegoisan emosi mereka sendiri. Diteriakin di depan banyak orang, dipukul di depan mereka, atau bahkan difitnah. Terus sekarang gimana? Ya aku yakin, kamu pasti takut. Ketika kamu mengingat atau melihat kejadian serupa di depan mata, kamu ketakutan, panik, bahkan rasanya kamu pengen nangis. Kamu yang udah menginjak dewasa, tapi bayang-bayang masa lalu masih terus menghantui kamu dan mengganggu mental kamu. Kamu bahkan sulit berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan pengalaman buruk kamu dan menerima kenyataan bahwa hal itu sudah menjadi bagian dari diri kamu. Apa sesulit itu? Iya. Kalau orang tanya, emang sesulit apa? Aku nggak tahu. Aku sendiri pun sebenarnya nggak tahu kenapa bisa sesulit itu melupakan memori buruk yang terus mengacaukan pikiran dan batin aku. Mungkin orang lain gampang bilang, gue juga kayak lo kok. Lebih parah malah. Tapi gak selalu baik lu tuh. Lu aja yang terlalu mendramatisir. Keadaan lu kayaknya baik-baik aja deh.
Lu aja yang cengeng, lemah, gitu doang ngeluh. Banyak orang sana kayak lo, tapi lo nya aja yang kayak gini, lebay. Tapi, hey, gak semua orang mudah menerima hal buruk yang udah mereka laluin. Memori dan perasaan itu tidak seperti papan tulis ketika tinta spidolnya dihapus, semuanya menghilang. Enggak semudah itu. Memori dan perasaan itu perumpamaannya seperti gelas pecah atau cermin pecah. Ketika gelasnya hancur, mungkin bisa direkatkan kembali, tapi akan ada bekas dan akan ada serpihan yang hilang. Itu yang namanya trauma. Mungkin kamu yang menjudge aku seperti itu, kamu gak pernah ada di posisi aku, atau justru kamu pelakunya. Coba, kamu sebentar aja ada di posisi aku. Aku yakin kamu belum tentu kuat. Semua orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan itu gak mudah buat berdamai dan nerimainnya. Meskipun aku kelihatannya gak kenapa-napa, ketawa, atau sharing hal-hal lucu, itu tuh hal yang aku lakuin supaya mengalihkan hal-hal buruk yang udah pernah aku rasain. Kamu tuh gak tahu gimana aku bisa survive sampai saat ini. Bisa ya cuman ngejudge, lihat covernya aja, lihat kesehariannya, padahal gak tahu di sisi lain aku punya hal yang membuat aku takut sama kehidupan aku sendiri. Hidup lu tuh udah enak, lu aja yang kurang bersyukur, kurang ibadah. Padahal apa sih kurangnya? Jujur ya, aku kasih tahu, jangan kaitkan hal agama dengan hal yang udah aku alamin. Kamu gak perlu tahu ibadah aku dan itu udah jadi urusan aku. Kamu gak perlu tahu seserius apa aku minta sama Tuhan untuk nyembuhin keadaan aku. Alangkah lebih baiknya kalau kamu support. Kalau enggak, jangan sok tahu dan please diam aja. Bisa sampai di titik ini itu udah sangat luar biasa. Dimana kamu mau sabar, mau belajar dan masih berharap semoga aja besok bisa lebih baik. Kamu masih mau ketawa, have fun, dan ngobrol, bahkan menguatkan teman kamu yang lagi down. Itu benar-benar hebat. Keren gak sih? Kamu lagi terpuruk, tapi kamu membantu teman kamu yang lagi sedih. Karena kamu tahu rasanya di posisi lagi down, tapi orang-orang gak mau nemenin kamu. Dan buat kamu yang sekarang mungkin suasana hatinya sedang tidak baik, ingat, mungkin ada hal kecil yang bisa membantu. Dengan musik, bermain dengan hewan peliharaan, menonton film, atau hal lainnya. Aku tahu ini sulit bagi kamu, tapi bisa jadi kamu itu salah satu alasan seseorang terbantu dengan kehadiran kamu. Anyway, aku ada pesan dari seseorang. Kata dia begini, "Hai kamu yang sedang berjuang melawan rasa takut dan traumanya, aku cuman mau ngasih tahu, sepanjang kamu masih mau sabar, aku yakin kamu akan menjadi kuat dan hebat di kemudian hari." Makasih ya atas supportnya. Aku yakin kata-kata dari kamu pasti membantu para pendengar aku. Aku harap kalian nangkep apa yang aku bahas. Dan aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang menyinggung atau kurang mengenakan. Dan sekali lagi aku mau bilang, untuk kamu yang sekarang masih mau bernafas dan berharap besok bisa menjadi lebih baik, kamu hebat, kamu tangguh, dan kamu benar-benar di atas kata hebat.